Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PPKN Corner. Hari ini kita akan membahas materi bab 2 kelas 8. Judul materi kali ini adalah menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama yang akan kalian pelajari tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat memahami dan menelaah makna pembukaan dan batang tubuh dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari konstitusi. Ada yang masih ingat nggak konstitusi itu apa? Ustazah pernah bahas loh di kelas 7 semester 1, tepatnya di bab 3, yaitu perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tepatnya pada sidang kedua BPUPKI. Lalu pengertian konstitusi itu apa sih? Konstitusi adalah suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum atau sesudah negara bersangkutan berdiri. Indonesia sendiri menyusun konstitusinya sebelum Indonesia merdeka pada saat sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Klasifikasi konstitusi. Klasifikasi konstitusi dibagi menjadi dua, yaitu konstitusi tidak tertulis dan konstitusi tertulis. Konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Contohnya seperti pidato kenegaraan, aturan adat istiadat, serta hasil musyawarah. Itu tidak dibukukan dalam dokumen formal, berbeda dengan konstitusi tertulis, yang artinya adalah konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Selain itu juga ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan peraturan yang lainnya. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, kita dengarkan dulu yuk pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akhtar Rujian Mamiza dari kelas 7B. Saya akan membawakan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu,
kehidupan bangsa dan ikut merasakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Semoga virus corona yang sedang mewabah saat ini segera berakhir. Dan dengan HUT RI yang 75, mari kita tingkatkan semangat belajar dan bekerja untuk mewujudkan Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah kalian masih ingat dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Pasti kalian kangen kan dengan prosesi pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945? Karena saat ini kita masih tidak bisa melaksanakan upacara bendera seperti apa yang pernah kita lakukan sebelum COVID datang ke Indonesia. Mari kita sama-sama berdoa semoga musibah ini cepat berakhir di bumi Indonesia. Amin ya robbal alamin. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terdapat 4 pokok pikiran pada pembukaannya, mengingat bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar terdiri dari 4 alinea. Pokok pikiran yang pertama adalah persatuan, pokok pikiran kedua adalah keadilan sosial, pokok pikiran ketiga adalah kedaulatan rakyat, sedangkan pokok pikiran keempat adalah ketuhanan dan kemanusiaan. Masing-masing pokok pikiran ini mewakili sila pada Pancasila. Pada pokok pikiran pertama mewakili sila ketiga, persatuan Indonesia. Pada pokok pikiran kedua mewakili sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran ketiga mewakili sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sedangkan pokok pikiran keempat mewakili sila pertama dan juga sila kedua, yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita bahas satu persatu penjelasan pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dimulai dari pokok pikiran yang pertama, yaitu persatuan. Pemahaman dari pokok pikiran pertama menjelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta mencakup segala paham golongan dan paham perseorangan. Hal tersebut berdasarkan asas persatuan yang diwujudkan melalui keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pokok pikiran kedua, yaitu keadilan sosial. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial tersebut diwujudkan berdasarkan kesadaran bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kehidupan bermasyarakat. Pokok pikiran yang ketiga, yaitu kedaulatan rakyat. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia adalah negara yang menganut paham kedaulatan rakyat yang berdasarkan kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan.
Negara dibentuk dan diselenggarakan berdasarkan kedaulatan rakyat yang juga disebut sebagai sistem demokrasi. Dan yang terakhir yaitu pokok pikiran keempat, ketuhanan dan kemanusiaan. Dalam pokok pikiran ini, negara Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, rasa kemanusiaan, dan keadilan yang menjadi dasar pengikat suatu pemerintah dan warga negara. Bagi Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki makna, antara lain, yang pertama, menjadi sumber motivasi, aspirasi, serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, menjadi sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan baik dalam lingkup nasional maupun dunia. Yang ketiga, mengandung nilai-nilai universal yang dijunjung tinggi oleh seluruh bangsa di dunia. Yang keempat, mengandung nilai-nilai yang mampu mengikuti dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara Indonesia. Baik, kita akan lanjut ke makna batang tubuh. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan sekarang kita akan membahas tentang makna batang tubuh. Batang tubuh itu sama halnya dengan pasal-pasal. Jadi kalau misalnya kalian lihat di buku saku UUD, itu ada pasal 1, 2, 3, sampai 37, itu yang disebut sebagai batang tubuh. Pembukaan dan batang tubuh merupakan suatu kesatuan yang terpadu dan tidak dapat dipisahkan. Batang tubuh atau pasal-pasal merupakan perwujudan dan perincian dari pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Oleh karena itu, setiap pembuatan peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya harus bersumber dan berdasarkan pada pasal-pasal yang berisi ketentuan pokok dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan negara, atau harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Batang tubuh UUD 1945 berisi dua materi, yaitu materi pengaturan sistem pemerintahan negara dan juga materi hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya. Materi yang pertama yaitu materi sistem pemerintahan negara, memuat kedudukan, tugas, wewenang, dan juga hubungan antar lembaga negara. Lembaga negara yang dijelaskan adalah Presiden, Wakil Presiden, DPR, MPR, BPK, dan lain-lain. Semua ada dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945. Materi yang kedua yaitu hubungan negara dengan warga negara dan penduduknya, meliputi berbagai bidang seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dalam rangka mencapai cita-cita nasional bangsa Indonesia. Kalian bisa cek contohnya untuk pasal yang berhubungan dengan ekonomi itu tepatnya pada pasal 33. Atau jika ingin melihat pertahanan dan keamanan, kalian bisa lihat pada pasal 27 ayat 3. Lalu apa sih kekhasan JSIT dalam materi kali ini? Sebagai umat muslim dan juga warga negara Indonesia, kita menaati dua jenis hukum, yaitu hukum Islam dan juga hukum positif. Hukum Islam bersumber pada Al-Quran dan hadis, sedangkan hukum positif bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah adik-adik,
Berakhir pula penjelasan materi tentang makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Minggu depan kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Ustazah Nisa atau kalian juga bisa komentar pada kolom di bawah. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.